Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan menjalani aktivitas kita. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada akhir pekan ini dari 2 Samuel 24 ayat 10. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, tapi dungsi Daud namangetong bangsui, dihilalaiya ma namarsalaiya, kabididok ia matutuhan, madu mambain dosa au, ale Tuhan, ampuni ma au, akka karejo na olo, naotodo na hubainom. Dalam bahasa Indonesia, tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kisah yang di dalam 2 Samuel pasal 24 ini adalah menceritakan bagaimana Daud menyuruh agar disensus seluruh penduduk yang ada di Israel. Dia menyuruh agar semua para yang bisa masih mengangkat pedang dihitung jumlahnya. Para prajurit sebenarnya begitu sulit untuk melakukannya. Namun oleh karena desakan daripada Daud, mereka melakukan sensus itu. Dan setelah dilakukan sensus, maka dapatlah berapa jumlah daripada bangsa Israel yang bisa maju kepada medan perang. Karena Daud berpikir dia akan bisa mengalahkan orang lain dengan kekuatan manusia. Dia berpikir ketika masyarakatnya banyak yang bisa untuk maju ke perang, maka dia akan beroleh kemenangan dan dia akan menjadi raja yang semakin masyhur. Namun kenyataannya Tuhan marah dengan keadaan yang dilakukan oleh Daud. Dan Tuhan mengatakan bahwa saya akan memusnahkan orang-orang yang ada di dalam kepemimpinanmu. Ada 3 yang dikatakan oleh seorang nabi kepada Daud. Yang pertama, apakah dia akan menjadi masyarakatnya akan kena sampar, dan yang kedua, apakah akan ditawan, dan yang ketiga, apakah mereka harus mengungsi. Namun ketiga hal ini dia mengatakan di dalam selanjutnya adalah, biarlah Tuhan yang berkuasa terhadap aku. Maka yang terjadi adalah penyakit sampar yang menghabiskan 70.000 orang daripada masyarakat Israel. Keadaan ini mengingatkan kepada Daud bahwa sesungguhnya kekuatan yang dia miliki adalah sangat kecil dibanding dengan kuasa Allah. Kuasa yang dia miliki itu terbatas dibanding dengan kuasa yang dipunyai oleh Tuhan yang mempunyai segalanya. Ketika dia mengandalkan manusia, dia akan masuk ke dalam kebuntuan dan dia akan menjadi terjebak untuk menjadi sombong dan angkuh. Dan itu tidak diinginkan Allah bagi kepemimpinan Daud. Allah menginginkan bangsa Israel tetap melihat Allah. Bangsa Israel tetap bersandar kepada keinginan Allah. Allah juga menginginkan agar Daud adalah menjadi orang yang selalu melihat tuntunan Tuhan dalam kehidupannya. Maka setelah dia selesai menghitung jumlah bangsa itu, dia mengatakan saya berdosa. Artinya ketika dia berdosa, tidak akan menjadi terlepas daripada hukuman dan dari apa yang dirancangkan Allah dari hidupnya. Sehingga konsekuensi daripada dosa itu diterima Daud melalui kematian, yaitu penyakit sampar yang dihadapi oleh bangsa Israel. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita sebenarnya dalam hidup ini sering menjadi melupakan Tuhan dan mengandalkan pikiran kita menghitung secara matematis atas pendapatan dan pengeluaran kita.
dan kita menganggap ketika kita sudah memiliki banyak materi, maka semuanya akan cukup, dan kita menjadi bersandar kepada materi itu. Ada orang juga mengandalkan jabatannya. Ketika dia memiliki banyak relasi, memiliki orang-orang yang memiliki wibawa, pangkat, dan sebagainya dalam hidupnya, dia merasa nyaman. Padahal sebenarnya segalanya itu menjadi terbatas. Kita perlu untuk sepenuhnya mengandalkan Tuhan dan bersandar kepada keinginan dan keputusan Tuhan. Bila mencari jabatan, biarlah itu datangnya dari Tuhan, bukan datangnya dari manusia. Bila mencari uang, biarlah engkau melakukan dengan sepenuh hati atas apa yang kau lakukan dengan kejujuran dan kebenaran, dan hasilnya biarlah Tuhan yang melimpahkan. Karena hidup kita ini adalah terbatas, hidup kita yang kita miliki ini sepenuhnya tergantung kepada keputusan Allah. Janganlah tinggalkan Tuhan oleh karena ambisi pribadimu, oleh karena emosimu, oleh karena penyakitmu, oleh karena apa yang ada terjadi bagimu. Namun lihatlah Tuhan yang selalu ada di setiap momen dan keadaan yang kita jalani. Ketika kita mengandalkan Tuhan dan kita bersandar kepada apa yang diputuskan Tuhan dalam hidup kita, pada saat itulah kita menjadi orang-orang yang dimenangkan dalam kehidupan kita. Orang yang bersandar kepada Tuhan adalah orang yang dimenangkan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, apabila ada kesempatan bagi diri kita untuk menganggap kita adalah orang hebat, untuk berpikir bahwa yang kita miliki ini adalah sempurna, mari mulai kikis, bersandar kepada keputusan Tuhan, dan biar kuat kuasa Tuhan, tuntunan Tuhan selalu mengalir dalam hidupmu. Sekali lagi, biar kuasa Tuhan dan tuntunan Tuhan selalu mengalir dalam hidupmu. Dengan demikian, kita menjadi orang yang melihat tuntunan Tuhan, melihat arahan Tuhan, melihat kekuatan dari Tuhan yang selalu mengarahkan kita, membimbing kita dalam setiap hidup kita. Bila firman ini menjadi kekuatan dan sukacita bagi kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami. Terkadang kami mengandalkan diri kami, mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan pikiran kami untuk menyelesaikan masalah kami. Namun Tuhan mengingatkan melalui firman ini agar kami selalu bersandar kepada Tuhan dan melihat kuat kuasa Tuhan yang menuntun dan memberikan yang terbaik. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman ini. Berkati mereka dalam setiap aktivitas mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, dan setiap orang yang datang dalam Tuhan Engkau berikan sukacita. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus